niat kita ya kita berikan kebaikan gitu. Tapi kebaikan itu tidak sama dengan suara. Kebaikan itu vertikal ke atas, hubungannya ada pahala. Pahala itu datangnya dari Allah. Nah, bentuknya pahala bisa jadi materi, bisa jadi suara, bisa jadi yang lain yang kita tidak tahu Allah berikan seperti apa. Halo, Assalamualaikum sahabat PKS TV. Hari ini kita sudah bersama dengan Abah Iwan Suryawan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini Abah Iwannya mirip sama Abah yang kemarin gak, Bah? Iya, jauh. Jauh Banget gitu ya. Itu mah presiden soalnya. Soalnya kita kan kalau sampai hari ini kita masih suka diolok-olok, dasar anak Abah nggak terima kalah. Nggak tahu kalau Abah yang ini lain. Gitu. Oh, yang ini lain gitu ya. Rasanya ecok ini. Ya, Abah Iwan ini bendahara yang saat ini menjabat sebagai PLT ya, Abah ya? Betul. PLT Ketua DPW PKS Jawa Barat. Yes. Saat ini juga sebagai anggota DPRD. Yeah. DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 7. Dapil Kota Bogor. Oke, Dapil Kota Bogor. Ya, Dapil Jabar 7 ya. Betul. Jabar 7. Oke, gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Cerah ceria selalu. Oh, kelihatan dari wajahnya ini sumringah sekali. Iya. Apa yang bikin kayaknya happy banget tuh apa sih, Abah? Enggak, karena memang motonya juga simple sih. Pokoknya mah selalu ngajak orang untuk keep smile ya. Keep smile. Karena wajah mah ganteng-ganteng amat gitu Oh, kan. gitu. Tapi jelek iya. Tapi yang penting kalau ada senyum kan auranya itu keluar gitu. Waduh, Abah harus belajar dari anak-anak humas. Kita sangat pede apapun yang terjadi, Abah. Gitu ya? Memang harus sih soalnya. Ya. Ya kan, selalu saya setiap pagi selalu berkirim kabar ke konstituen saya, ke kelompok saya, ke relawan saya, yang ujung-ujungnya itu keep smile please gitu. Jadi saya bilang Ismail gitu kan gitu. Kenapa tuh? Smile. Jadi mengajak mereka tuh untuk tetap tersenyum. Karena satu senyum itu ibadah. Kedua, dengan senyum itu auranya itu bukan aura susah gitu kan. Aura susah. Auranya optimis, auranya ada gitu. Jadi kita ngajak seperti itu. Dan senyum itu adalah ibadah. Jadi walaupun kemarin habis masa pemilu pusing-pusingnya, tetap kita harus tersenyum. Kita mah motonya biar banyak uang tetap tersenyum. Gitu. Oh, bukan walaupun nggak ada uang tetap tersenyum enggak? Nah, itu bohong. Oh, bohong. Kalau nggak ada uang mah tetap gondok, clear gitu. Tetap gondok. Itu nggak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi, itu bohong kalau dia nggak punya duit. Itu senyum. Ya, karena itu juga merupakan doa aja biar banyak uang tetap tersenyum. Kalau Masya Allah. Kan Allah mah tergantung prasangka hambanya. Betul. Iya. Jadi kita mah prasangka yang baik-baik aja. Iya, harus gitu. Jadi jangan udah susah nambah susah jadi gitu. Itu yang itu harus dikemas karena itulah yang harus kita hadirkan ke masyarakat ya. Kondisi apapun ya kita harus smile gitu. Wah, kelihatannya ini mah walaupun senyum-senyum kayaknya ada yang berat-berat dikit gitu ya. Itu mah terlalu ini. Itu mah perasaan ade aja. Insya Allah. Oke. Berarti siap menghadapi agenda terbesar kita bersama. Apapun. Baru sebentar lagi. Jadi gini, dengan seperti itu kan hubungannya itu dengan Allah ya. Itu. Dan backing kita Allah. Walaupun ya tetap kita mah selalu memaksimalkan ikhtiar. Dan kondisi apapun yang dilalui pasti itu akan dilampaui gitu loh. Hari ini susah, pasti akan dilampaui. Karena hari ini pasti bergulir. Nggak kan terus kita jamedut terus kan misalnya, atau susah melulu. Pasti ada solusinya gitu. Selalu ada di sisi-sisi itu, dan sisi itulah yang kita ambil bahwa setiap hari akan bergulir. Makanya harus optimis. Karena tadi Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau misalnya setiap hal pasti akan bergulir, berarti kita apakah menjalaninya dengan seadanya? Kayak ya udahlah, nanti juga lewat gitu. Nah, iya itu kan pasti lewat. Tetapi posisinya harus yang dinamis kan. La yukallifullahu nafsan itu konteksnya dinamis. Nggak bisa sakit itu ente.
harus naik satu langkah. Besoknya lagi satu langkah lagi. Jadi selalu ada sesuatu yang harus diselesaikan di satu harinya itu, dan itu yang harus positif. Makanya tadi dimulai dengan senyuman itu gitu. Walaupun kalau setiap pagi harus sarapan dulu ya supaya kuat ya. Dan jangan dengan senyum gitu. Karena kalau dengan senyum aja lapar. Berarti ya cocok lah dengan kondisi kita sekarang ya, Bah. Habis kemarin Ya. terlewati pemilu, berdarah-darah nggak, Bah? Enggak berdarah-darah Oh, enggak sih. juga. Enggak, karena memang kita enggak sampai ada yang berdarahnya bener gitu. Abah. Ya, artinya memang kita memaksimalkan ikhtiar kemarin. Oke. Ada yang kecewa, ada yang senang, tapi kita bungkus semua itu bahwa yang harus kita sadari bahwa niat kita ke sana itu bukan hanya untuk dapat sesuatu yang dari manusia, jabatan atau segala macam, tetapi kan itu bagian dari karpet merah yang Allah berikan untuk kebaikan. Karena ketika pemilu kemarin, pilpres kemarin, itu adalah bagian kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita lakukan. Karena silaturahim kita ke masyarakat ibadah, ngajak milihnya juga ibadah. Kemudian memberinya pun kita ibadah. Katakan ketika kita datang menyapa masyarakat, membuat mereka nyaman, senang, tidak beban, dan ujung-ujungnya memilih kita, itu kan niat kita ya, kita berikan kebaikan gitu. Tapi kebaikan itu tidak sama dengan suara. Kebaikan itu vertikal ke atas, hubungannya ada pahala. Pahala itu datangnya dari Allah. Nah, bentuknya pahala bisa jadi materi, bisa jadi suara, bisa jadi yang lain yang kita tidak tahu Allah berikan seperti apa. Kalau kebaikan itu sama dengan suara, maka banyak kecewa. Saya udah bantu ini, bantu itu, Arifek termilih gitu kan. Yang ada, oh saya bawa lagi gitu. Nah, ketika kebaikan itu sama dengan suara. Padahal itu bukan. Kebaikan itu adalah jaminannya oleh Allah berbentuk pahala. Pahalanya buat berpihak kepada kita yang bisa diterima oleh kita dalam bentuk apapun. Gitu. Bisa juga hari itu, bisa jadi nanti yang akan datang nggak tahu kapan gitu. Nah itu yang kesimpulan oleh pemilu kemarin itu. Aduh. Itu mah versi saya ketang. Bisa-bisanya aja gitu. Iya. Jadi, wah susah nih Abah kalau misalnya bahas politik itu adalah ibadah, tapi ya pada nyatanya memang seperti itu konsepnya. Iya, karena kan semua pasti akan mengatakan politik itu kekuasaan. Betul. Demikian, tapi dengan cara apa yang harus kita dapatkannya itu kan gitu. Biar kalau gagal ataupun berhasil kita nggak ada ruginya. Nggak ada, kita ada untung. Makanya jangan ganti rugi, di mana-mana juga ganti untung. Oh gitu. Gitu. Wah, ganti untung. Iya. Masa diganti rugi, ganti mah untung atuh. Kalau ganti rugi mah berarti kita rugi banyak gitu. Udah ngeganti rugi lagi kan. Iya. Ngeganti terus yang baik kan. Sesuatu yang digantikan terus yang lebih baik. Bukan jadi rugi, berarti dapatkan yang jelek kan gitu. Tapi kalau ganti untung berarti kami mendapatkan yang baik. Apapun yang kita dapat itu kan takdir dari Allah. Betul? Nah ketika takdir dari Allah pasti Allah punya maksud baik pada kita. Apapun kondisinya. Bingung kan? Enggak. Karena katakanlah takdir saya sakit. Oke. Pasti Allah punya maksud baik terhadap saya. Hey Wan, kamu sakit. Dengan sakit itu berarti saya mengembalikan kesehatan saya supaya full lagi. Besok ada pekerjaan berat ke depan dan itu bisa dikerjakan ketika saya sehat. Makanya hari ini Anda harus istirahat. Kalau saya digedor terus gitu kan, boleh jadi nggak kecapai apa yang didapat besok. Itu mungkin kan kita tidak tahu. Demikian gitu. Memang apa? Kalau segala sesuatu diawali dengan berhusnuzon karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Jadi semuanya tuh jadi lebih ringan dan bisa tetap keep smile ya kita. Gitu, jadi gitu hidupnya tuh simpel pasten kata saya mah gitu. Simpelnya. Dari tadi shock nih istilahnya. Ada aja. Jadi siap-siap banyak kamus baru ya. Tapi yang ini mah Gen Z juga. Oh enggak. Biarin, nanti kita mengalir dan itu keluar banyak nanti kamus simpan aja nanti. Siap dicatat. Siap catat. Oke.
ibadah kemarin sudah selesai dengan penuh lapang dada dan ikhlas gitu ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah baru, Abah. Betul. Bulan November nanti. Jadi gimana nih hawa-hawanya kalau di sekitar kita nih? Iya, belum selesai, satu keringat masih bercucuran gitu kan, dan kita masih dalam kondisi recovery untuk itu. Cuma apa ya, ini perjalanan yang, jadi semua gitu kaitkan bahwa setiap aktivitas kita kan tidak terlepas daripada semua skenario Allah ya. Walaupun kalau kita sebagai orang yang sombong mungkin ya itu mah gue gitu kan, enggak juga gitu. Sebab kemarin setelah pilkada, pileg dan pilpres kan langsung ketemu Ramadan, ya kan. Jadi Allah tuh siapkan itu tempat untuk kita merefresh, mengembalikan pada kondisi keimanan kita dan juga kondisi yang tadinya mungkin di sini berbagai macam, ada yang kecewa, ada yang sayang, ada girang dan segala macam. Ketika di Ramadan itu kan kita benar-benar bagaimana hubungan kita dengan Allah semakin kuat lagi dan melupakan yang kemarin kurang baik di sana, dan kita siapkan lagi energi positif kita dengan hubungan kita dengan Allah di Ramadan itu. Sampai dengan Idul Fitri. Setelah Idul Fitri selesai, kita ketemu dengan persiapan pilkada kan. Kita akan berjuang lagi. Nah, tentunya ini semua kita yakini adalah pekerjaan yang harus jadi tabungan amal soleh kita gitu ya. Karena sudut pandang kami memahaminya demikian. Karena yang kami akan siapkan adalah bagaimana menghadirkan pemimpin yang memiliki dampak kebaikan kepada masyarakat. Ya, betul bahwa dalam pilkada itu yang kita cari kekuasaan untuk mendapatkan misalnya posisi gubernur kah, wali kota, bupati, wakil dan sebagainya. Tapi sebesar apa ketika Anda menjadi gubernur, Anda menjadi wali kota, Anda jadi bupati, itu memberikan kebaikan kepada masyarakat. Itu tujuan yang besarnya gitu. Frame-nya itu adalah jadi pemimpin tapi ngajak orang masuk surga gitu. Ya, itu terlalu muluk mungkin orang bilangnya ya. Hati-hati Abah, nanti dibilang jual surga. Barade surga gitu. Bisa gitu kita jual surga, Abah? Nggak bisa. Jadi maksudnya gini, bahwa kita yakin bahwa langkah yang kita lakukan adalah jadi tabungan kita, tabungan kebaikan tentunya gitu. Hingga kita menjalankannya juga akan berhati-hati dan bisa memilah-milih mana yang salah dan mana yang benar langkah-langkahnya itu. Tentunya tidak melakukan langkah-langkah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Silaturahimnya kita, ngajaknya kita ke masyarakat, lobinya kita dengan partai lain, semua dalam langkah kebaikan gitu loh. Ya, walaupun orang memahami politik itu adalah sikut menyikut dan segala macamnya, kan kami tidak sikut menyikut. Kami lebih enak merangkul ya dengan mereka bebarengan. Perkara nanti ada kata sepaham dan tidak sepaham, itu ada realitas yang harus kita terima. Tapi frame-nya adalah membangun keluarga baik dalam berpartai. Termasuk koalisi itu adalah juga untuk kebaikan. Kita berkomunikasi seluas-luasnya dengan partai-partai lain kan. Dan silaturahim. Apa kalau istilahnya tuh bukan silaturahim, Abah, istilah biar fit in sama anak zaman sekarang, apa tuh? Apa ya itu? Pacaran. Iya benar. Boleh juga itu. PDKT. PDKT. Masih PDKT. Okay. Masih larak lirik gitu kan. Tapi jangan kayak duren ya. Apa tuh durian? Kalau duren kan udah ngelirik duren terus dicium, ditepuk-tepuk, kemudian dipegang, dibuka, itu tapi nggak dibeli gitu, jangan, itu bahaya. Gitu. Makanya tadi kalau bukan burimnya jangan macam-macam. Oh, oke. Wah, ini filosofinya dalam banget nih. Jadinya ke duren, lagi pengen duren kelihatannya. Lagi, tolong tim. Disiapkan durennya. Nah, jadi kemarin kita sampaikan juga bahwa kenapa kita harus komunikasi dengan yang lain gitu. Karena besok itu ketika salah seorang di antara kita dari partai itu memimpin, kan dia bukan sendirian gitu. Walaupun mungkin koalisinya yang menang si A gitu ya. Tapi kan dia akan berhubungan dengan konstituen, dengan masyarakat se-Jawa Barat satu. Ketika memerintah itu tidak hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi di sana ada DPRD yang terdiri dari berbagai macam partai.
ya kan? Artinya komunikasi ini harus terbangun dengan baik antara masyarakat, eksekutif, legislatif, dan masyarakat. 3 hal ini harus terjalin baik, karena yang kita inginkan adalah bagaimana pemerintah itu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kebahagiaan pada masyarakat. Dan ini tidak mungkin dikerjain sendiri oleh gubernur dan wakil gubernur. Dia juga ada legislatifnya, yudikatifnya, dan juga ada masyarakat di situ gitu. Nah, jadi pengennya tuh itu, jadi walaupun mungkin nanti kita yang menangnya, pasti ada yang menang dong. Ada yang kalah dan ada yang menang, dan itu ada partai banyak di situ. Kita semua firm dengan itu gitu. Ya, nah, ketika pemerintah ini menyatu kembali antara eksekutif dengan legislatifnya, agar apa, kebijakannya ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Aduh, kalau dengar penjelasan Abah dari tadi ini kayaknya kita udah paham banget, udah ready banget nih. Ready banget. Ready banget. Jadi kalau boleh tahu emang persiapan PKS tuh sampai sejauh mana sih? Kok kayaknya kalau pemilunya besok Kita mesti siap aja gitu. oh siap aja. Mau besok juga jadi gitu. Tapi asal kita jadi gubernurnya gitu. Enggak. Ya gini, kan kita bekerja itu bukan ini panjang gitu kan perjalanannya. Kan step by step kita lakukan begini. Nah, sampai untuk menuju yang ke titik ini yang ujung ini, kan ini yang kita lampaui semua gitu. Tapi di sini ada kesepahaman yang harus dibangun antar partai, antar yang akan berlaga di sana gitu kan. Nggak mungkin ya kelihatannya orang itu musuhan, nggak, padahal gitu kan. Kan kita sadar bahwa yang akan kita bangun bukan membangun citra diri saja, tetapi juga bagaimana membangun Jawa Barat ini yang terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di sana gitu. Kalau hanya untuk Indonesia agak sulit untuk itu. Jadi betapa kami juga harus bisa saling memahami satu sama lainnya di dalam konteks komunikasi politik gitu. Dengan partai manapun, kita menghormati perbedaannya, kita menghormati keputusan yang diambil oleh partai masing-masing yang memiliki platform yang berbeda-beda di antara satu sama lainnya. Tapi bahwa kita sepaham, kita ingin membangun Jawa Barat lebih baik, ini yang kesini yang kita ambil gitu. Caranya mungkin berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Nah, dengan kondisi PKS sekarang partai pemenang kedua ya? Ya, alhamdulillah. Di Jawa Barat, Jawa di provinsi. Barat. Jadi nanti, tapi bisa mencalonkan gubernur sendiri? Belum. Belum bisa. Jadi di Jawa Barat ini tidak ada partai yang sudah punya tiket. Ya, Gerindra 20, PKS 19, Golkar 19, PDIP 17, PKB 15. Nah, sementara batasnya itu 24. Oke. Nah, dengan 24 ini semua harus berkoalisi dengan siapapun. Oke. Nah, untuk berkoalisi ini tentunya kita harus berkomunikasi dengan yang lain. Nggak akan mungkin kita sendirian kayak gitu, nggak menang sendiri juga nggak, dan nggak, karena nggak bisa maju langsung. Iya. Maka kita harus jalin komunikasi ini. Alhamdulillah PKS selama ini berkomunikasi dengan seluruh elemen partai. Semua partai kita komunikasi dengan baik. Yang mau berkoalisi mangga, yang tidak kita hormati, maju siapa pasangannya. Ini masih panjang nih. Ini yang perjalanan sedang kita susun dengan baik, dan kita menghormati atas keputusan masing-masing partai gitu. Karena setiap komunikasi yang kita lakukan dengan partai lain ada tadi membangun kebersamaan. Karena kita semua yakin tidak bisa membangun Jawa Barat ini sendirian, nggak akan mungkin. Kita harus bersama-sama. Hatta dia jadi gubernur, pasti minta tolong yang lain gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau pakai istilah tadi PDKT, udah PDKT sama siapa aja sih, Abah? Yang jelas saya belum PDKT sama kamu. Saya emang nggak punya partai. Oh gitu ya. Kamu partainya kayak layangan. Jadi ya kita komunikasi ya dengan Nasdem, dengan Gerindra, dengan Golkar, PDIP, P3, PAN, PKB, kita semua komunikasi dengan mereka. Dan kenapa? Karena memang kita ingin bangun bareng gitu. Walaupun nanti di ujungnya mungkin bisa jadi ada yang ini jadinya dengan ini koalisinya dengan yang mana, tapi kita sudah membangun hubungan baik gitu. Jadi ketika suatu saat Allah memberikan ridho untuk memimpin itu, kita punya koneksi yang baik, silaturahim yang terjaga. Hingga dalam memerintah nanti pun
kita nyaman untuk berkomunikasi membangun tuh gitu. Mereka jadi supporting system juga untuk ke depannya. Bukan jadi musuh gitu maksudnya. Karena musuh satu aja udah terlalu banyak. Jadi kalau bisa mah semuanya dirangkul gitu Dirangkul, tapi tadi ada keterbatasan juga ya, karena tadi saling memahaminya tentunya antara partai satu dengan partai lain juga pasti berbeda, pasti itu ada. Belum lagi kalau narik ke nasional, nah, ini lain lagi gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan nantinya gitu. Bahkan kita sudah komunikasi dengan partai-partai suara besar juga ya. Planningnya gimana kalau PKS di Jawa Barat? Apakah maju sebagai calon gubernur atau ada bisa dipertimbangkan untuk calon wakil gubernur atau gimana, Abah? Iya, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi style kita dengan calon yang kita miliki ini posisinya untuk gubernur. Untuk gubernur. Untuk gubernur. Siapa tuh, Abah? Iya, dari calon yang sudah kita ambil dari bawah ya, dari tingkat DPRA, DPC, terus kemudian diolah di DPTW, kemudian kita ajukan, muncul beberapa nama tuh. Jadi prosesnya ini proses yang cukup panjang untuk menentukan satu orang ini gitu, dan itu melalui beberapa tahapan sampai terakhir dari nama-nama yang kita ajukan itu. Sampai ke TPI ya, tim penilai independen di DPP itu muncul satu nama, yaitu Pak Haru, ya ketua DPW yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan dia memaksimalkan komunikasi dengan Allah di sana lah. Biarin dia bercinta dengan Allah, ya. Hingga ini akan memberikan energi lebih buat beliau. Nah, tapi nanti kita pun masih tergantung oleh DPP ya, karena keputusan nanti di sana. Jadi ini belum SK DPP ya, Abah? Ya, SK-nya belum. Tapi bahwa udah mengerucut satu nama Pak Haru, selesai. Tinggal bagaimana konstelasi di sana yang kita tidak tahu, tapi kita di bawah, di DPW, di Satgas, itu kita memaksimalkan tadi hubungan baik dengan partai-partai lain untuk mencari koalisi, untuk mencari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya. Waduh. Itu. Bukan cuman pasangan di kehidupan sehari-hari aja ya? Bukan, kan karena tadi kita baru PDKT lihat ini cocok apa enggak gitu kan. Gimana ininya, samalah kurang lebih kalau lagi live pacaran gitu. Ini baru tingkat, ada yang udah tahu, kemudian langkah selanjutnya sudah ada. Ada yang baru, oh iya itu namanya itu, baru sampai situ ada gitu. Ada, jadi bahkan yang sudah di langkah selanjutnya ini maksudnya sampai tahap apa nih, Abah? Sudah dipertemukan antara kedua belah pihak gitu. Cuman ini lagi laporan sama orang tuanya masing-masing. Iya, untuk minta izin gitu kan. Nah ini, kan sama dengan kita menikah juga gitu. Pasti yang satu ke orang tuanya, yang ini juga orang tuanya ada cocok nih gitu. Oh cocok enggak? Oh enggak, jangan. Oh ya lanjutkan. Nah kita tinggal itu. Ada yang udah sampai ke jenjang itu. Ada yang baru kenalan, ada yang baru datang, lagi ngintip-ngintip gitu, ada juga. Lagi cek situasi ya? Iya, ada yang cek situasi, ada juga cek sound. Oh, cek sound. Ini adaan kan suaranya sama yang ini gitu kan. Ada nggak yang datang tapi coba-coba? Yang udah datang coba-coba? Kalau mau jangan coba-coba gitu kan. Serius nggak nih? Serius apa enggak nih gitu. Nah jadi itu semua kita jalani ya, sesuatu yang ini sampai mungkin nanti pada titik tertentu kita harus memutuskan, dan itu pun dalam kondisi baik ya, dikomunikasikan kembali dengan teman-teman partai kita segala macam. Jadi masih langkah tahapan-tahapannya cukup ya lumayan lah kita susun itu secara baik juga. Bahwa kita punya rencana dan Allah punya rencana lain yang kita juga tidak tahu, tapi sekarang tadi memaksimalkan ikhtiar agar kita berjalannya juga lebih nyaman, nyaman, dan langkah kemana-mana pun enak aja gitu. Tapi tadi karena konteksnya tadi kebaikan satu, silaturahim dua, dan kemudian ya tadi ingin membangun kebersamaan. Keempatnya ya tadi kita juga paham, saling memahami satu sama lainnya. Boleh jadi suatu saat kita berbeda pandangan kan,
Iya. Tapi kita paham beda pandangannya di sini gitu. Cukup di situ. Nggak sampai harta gono gini, nggak maksudnya. Sampai begitu nggak nyampe. Ya kan belum, kalau harta gono gini kan berarti Udah sebelumnya jadi udah ya? punya hubungan, cerai. Tahu aja cerai. Iya. Eh, Nah itu ya gambarannya yang kita lakukan. Kalau sama tokoh-tokoh yang mungkin yang nggak awam di telinga masyarakat itu sudah ada silaturahim. Ada, udah sekaligus dengan partai-partai yang ada ya, kan juga ada yang kita ini kan contoh misalnya kalau dengan PAN dengan Desi Ratnasari misalnya, Iya. terus kemudian dengan PAN dengan Bima Arya, terus PDIP dengan Ono misalnya, atau misalnya kemudian dengan Nasdem di sana ada Ilham Habibie yang dia bawa. Iya, Jadi kita komunikasi nyantai gitu dengan mereka. Sejauh ini ada tokoh independen mungkin, Abah? Independen selama ini belum ada ya. Di Jawa Barat ini belum ada yang ngajukan secara independen juga. Belum ya, Anca? Tapi mungkin kita coba juga menyerap pemikiran-pemikiran dari suhu kita. Misalnya Ustadz Aher yang udah 2 kali jadi gubernur. Nah kita juga Pak Haru kami juga udah ketemu dengan beliau dan memberikan amanat ya Ustadz Pak Haru ya maju gitu kan segala macam. Ini kan penting gitu. Sekaligus juga mungkin dia punya nasihat-nasihat buat kita bagaimana cara bekerjanya, bagaimana membangun hubungannya dan sebagainya. Kan penting nih dari tokoh-tokoh ini juga kami lakukan gitu ya. Dan masih banyak mungkin silaturahim tokoh-tokoh juga termasuk juga anggota DPR RI mungkin yang sekarang jumeneng di Jakarta. Kita juga akan komunikasi juga dengan mereka, mungkin konstelasi yang dia alami di sana juga mungkin kita perlu untuk mengetahui ini. Jadi nggak sendirian, satgas nyanyahonan sesorangan, tapi tetap orang tua kita juga minta nasihatnya dan segalanya. Memang persiapan ini tuh nggak bisa, balik lagi di awal tadi ya, Abah, nggak bisa dijalanin sendiri. Betul, nggak bisa. Kita butuh bantuan dari semua pihak, semua elemen, bukan hanya di PKS tapi juga Di yang lain. di eksternal. Karena juga. boleh jadi ada hal-hal yang kita tidak pahami, di orang ada gitu. Abah bisa dengan lapang dada bilang ada yang tidak kita pahami, tidak kita kuasai. Iyalah, karena kan manusia terbatas. Anda punya kelebihan, saya punya kelebihan. Saya punya kekurangan dan punya kekurangan. Tapi kekurangan saya boleh jadi ditutup oleh kelebihan Anda, kan begitu. Iya. Ceritanya begitu. Artinya kita juga bisa belajar bagaimana mereka juga membangun partainya misalnya. Berkomunikasi di masyarakat misalnya. Pendekatannya kan kita terus belajar. Dan selalu belajar untuk itu gitu. Mungkin ini pertanyaan yang banyak terlintas ya di bawah oleh kader-kader sendiri, atau mungkin teman-teman di partai lain juga mempertanyakan gitu. PKS ini kan seringkali memajukan kadernya sendiri, pasti kita memajukan kader sendiri dong ya. Yes. Kader sendiri yang sebetulnya dari segi keterkenalan lain seleb gitu, Bah. Misalnya. Elektabilitasnya mungkin kalah sama yang politisi seleb gitu. Itu kan pasti jadi pertimbangan yang Betul. berat juga. Gimana sih PKS menghadapi atau menyikapi itu? Iya, kita sadar diri lah bab itu ya. Tapi ada hal juga yang tidak dimiliki oleh yang terkenal itu gitu. Apa itu, Abah? Oh itu rahasia. Oh enggak deh. Ya dia begini. Ini perhelatan yang tidak bisa bekerja sendiri kan. Pasti harus ada kombinasi di antara itu. Beberapa pengalaman kita mengatakan calon kita tidak terkenal. Ayo kita balik ke belakang dulu. Ke Aher. Aher terkenal nggak? Pertama. Waktu itu saya masih kecil, cuman denger-denger. Dengar doang kan? Denger-denger tuh kayak kondisinya di Siapa lagi gitu ya Nggak orangnya? mungkin, Nggak mungkin menang gitu kan? gitu ya. Siapa? Pijauheun menang Iya. gitu kan? Oke. Gimana sih ceritanya itu, Abah? Ya, beliau datang, kemudian kita sambut dia jadi calon dan belum tahu juga siapa pendampingnya gitu kan. Iya. Sementara di atas sudah ada satu Dani Setiawan, gubernur, incumbent. Satu lagi Agung Gumelar. Oh, jenderal siapa yang nggak kenal dengan Agung Gumelar gitu Iya. kan.
Dia pasangan dengan Nu'man, ini pasangan dengan Iwan Sulanjana, jenderal. Tokoh banget gitu kan. Iya. Ini akhir tiba-tiba dari belakang. Waduh. Alhamdulillah Allah mempertemukan dengan Dede Yusuf, artis. Kombinasi ini tidak dipandang oleh mereka pasti Yen menang tuh enggak. Ya kan? Iya. Tapi Allah kan punya kuasa di bab ini gitu. Kemudian kita punya mesin partai yang insya Allah cukup solid. Kita bekerja. Ternyata Allah menentukan ini yang menang. Di antara gajah yang gede-gede ini. Yang super-super lah, kualitasnya juga super ya, bukan kaleng-kaleng loh ini lawannya gitu. Tapi ternyata yang tadi dikhawatirkan gak terkenal, kemudian ya pijauhan gitu. Tapi kalau misalnya Allah menghendaki dia menang, jadi kita ini sekarang sedang menjemput takdir itu gitu. Menjemput takdir, persis kalimatnya Pak Haru ya. Oh ada ya? Udah duluan ya? Enggak, tiap ngobrol sama Pak Haru, kita itu sedang menjemput takdir, menjemput takdir. Iya. Karena memang gini ya, sesuatu di depan Tuhan kita nggak tahu. Yang tahu kan Allah. Apakah saya dari sini jatuh ke situ? Kita juga nggak tahu kan. Apakah saya jalan ke situ mulus? Juga nggak tahu juga. Tiba-tiba saya jalan ya, jatuh. Terus saya nggak tahu mau jatuh. Kan niat saya mah nggak mau jatuh kan gitu. Tapi kalau Allah jatuhkan, ya jatuh dia gitu. Kalau teori ini nggak susah dihitung pakai teori manusia ya? Enggak ya, tapi tetap semua ada hitungannya. Ya misalnya tadi ada survei, ada ini, ada itu. Tapi kalau kita ini minded gitu ya, tidak menyertakan Allah di dalamnya, jadinya tadi kita tidak bekerja juga akhirnya hitung-hitungan yang kayak gitu. Hari orang mau bekerja aja dulu. Yang penting mah kita memaksimalkan ikhtiar, bahwa yang kita butuhkan tadi ya dapat suara kemudian jadi menang gitu ya, kita maksimalkan kebaikan itu gitu. Bersilaturahim, datang, komunikasi terus saja jalan. Nanti kata Allah teh jadinya kalah dan menang, ya kita nerima semua gitu. Nerima semua. Nerima kan, dan itu pasti tadi kan takdir Allah, pasti Allah punya maksud baik terhadap takdir yang diberikan kepada manusia. Makanya setiap apapun kondisi kita harus terima, kita harus syukuri ketika itu menang, ya. Kemudian kita sabar ketika mungkin sakit, mungkin kalah atau segala macam. Dua-duanya untung gitu loh. Ketika tadi sandarannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan Muslim itu dua-duanya untung. Bingung kan? Ketika menang kita harus bersyukur, ketika kalah kita bersabar. Dua-duanya ini itu memiliki nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi nilai keuntungannya bukan hanya dari sebatas sisi tadi elektoralnya saja. Kan kita pengennya jadi gubernur tapi maslahat, memberikan kebaikan kan. Makanya cari pasangan juga yang memahami ini juga ke depan gitu. Bukan sekedar jor-joran kemudian enggak, tapi lebih dari itu. Nah, itulah yang kita bangun ke depannya itu gitu. Jadi siapapun mana kita komunikasi maksimal, langkahnya juga ikhtiar, doa, dan ikut serta di sana. Kalau dalam Al-Quran itu yang akan menang itu ada dua, yaitu yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, yang selalu ya beribadah yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah waf'alul khair, yaitu melaksanakan aktivitas kebajikan. Jadi hablum minallah hablum minannas. Jadi memang kita harus membangun hubungan itu dengan baik, walaupun dalam konteks politik dan pemilu, pilkada dan sebagainya. Jadi menang bersyukur, kalah sabar. Dapat dua-duanya punya tempat yang baik. Udah kalah, ajet-ajetan, kokosodan, ya kan? Udah kalah, malu lagi, kokosodan, malah marah dan segala macam, gak ada nilainya gitu kan. Walaupun manusiawi, kita ada punya rasa kecewa, menyesal, dan sebagainya, itu manusiawi. Tapi jangan sampai keterusan, nanti sakit, bawa ke RSJ nanti.
Lagi rame nih RSJ. Oh itu dia makanya kalau misalnya itu tak terkendali bahaya itu. Makanya di RSJ Cisarua udah disiapkan ruang gundah gelisah. Oh iya. Kok udah survei aja sih? Iya kan saya Komisi 5 ke situ kemarin. Kirain. Iya, kan ada pembangunan. Bu ini untuk buat apa? Katanya? Ini ruang gundah gelisah. Waduh, ini buat caleg yang nggak jadi jangan-jangan. Yang tadi ketika salah memaknai itu gitu kan. Kebayang kan gitu kan. Ngalamun gitu, ngesistirahat di itu. Insya Allah tapi enggak lah sampai begitu. Berarti ini terakhir Abah. Jadi walaupun jaraknya mungkin bahkan setahun pun nggak ada ya? Enggak, cuma berapa bulan gitu. Cuma berapa bulan? November kan. November. Agustus pendaftaran, ini Juni, Juli. Agustus pendaftaran. Agustus ke November kan masa kampanyenya nanti. Iya. Sebentar. Pendek. Itu kalau kemarin kita bisa 100% jor-joran untuk pileg dan pilpres, sekarang sisa berapa persen tenaga kita? Masih 100%. Masih 100%. Dari mana itu Iya. persentasenya? Kan belum mulai. Maksudnya pertarungannya belum. Kalau kita kan sedang menjajakin. Nanti kita gaspol. Kalaupun sekarang baru dikeluarin baru 30%. Oh, sekarang baru 30%. Baru 30%. Baru ya komunikasi tak. Besok nanti naikin lagi setelah punya pasangan, speednya naikin lagi terus sampai pol 100%. Setelah punya pasangan, setelah daftar, gaspol di sana. Berarti kita siap menang, Insya Allah. siap kalah. Harus menang, harus kalah gitu. Enggak deh. Ya harus menerima semua kondisi apapun ya gitu. Betul. Latihan semuanya sekaligus latihan pengendalian diri ya. Iya. Kondusif nggak sih Abah sebenarnya? Kondisi politik Jawa Barat sekarang? Dari Alhamdulillah kalau kacamata dari kita? komunikasi yang kita lakukan ya kondusif. Di Jawa Barat ini relatif walaupun kemarin setelah Pilpres ya. Alhamdulillah kan nggak ada sesuatu hal yang kumaha gitu ya. Maksudnya sampai bentrok sampai ini kan nggak ada. Masih silih asa. Nah ini pula pesan yang kita berikan kepada partai-partai lain dan mereka juga paham bahwa kita harus menjaga kondusivitas di masyarakat. Ya boleh berbeda, tapi berbeda dalam pemikiran ketika itu sih silahkan aja gitu kan. Tapi jangan jadi musuh gitu, enggak juga sih. Dan kayak musuh kepanggih-panggihkan wae era. Mungkin kayak udah semakin kesini semakin bersahabat. Bahwa nanti ada yang menang jadi ada yang kalah kan itu mah udah pertandingan selesai itu ya balik lagi kita membangun lagi kebersamaan itu. Karena Jawa Barat ini tidak mungkin dipimpin oleh atau dikerjakan oleh sendiri gitu kan. Pasti dia harus berkoalisi, pasti dia harus bersama-sama. Membangun hubungan di eksekutif, di legislatifnya juga dia harus membangun kebersamaan itu hingga kebijakan yang dikeluarkan untuk warga Jawa Barat itu betul-betul kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan warganya bukan untuk individu pejabatnya gitu. Masya Allah. Demikian. Oke, mungkin kita juga obrolannya sudah cukup panjang ya Abah. Dari tadi terakhir mulu ya. Iya memang. Closing statement Kapan ya, Abah? finishnya sih? Aduh, katanya kalau finish itu nanti kalau misalnya sudah masuk ke liang lahat Abah. Oh iya itu bang udah selesai itu bang. Tapi kalau podcast interviewnya sekarang mah udah. Oh iya, ini kayak interview ini ya calon gubernur. Aduh. Apa ini siap jadi periode selanjutnya? Saya siap memenangkan baru. Oh siap. Baru. Baik. Ada closing statement Abah, pesan untuk mungkin kader-kader kita atau eksternal simpatisan di luar sana. Iya, intinya bahwa perhelatan pemilu atau pemilu kada pilgub dan pilkada ini adalah karpet yang Allah berikan kepada kita untuk memperluas kebaikan kita kepada masyarakat. Lebih dari itu, bahwa yang kita inginkan menghadirkan sosok pemimpin yang memimpin Jawa Barat ini yang memiliki dampak kebaikan kepada masyarakat Jawa Barat. Dan itulah yang kita siapkan melalui Pak Harus, insya Allah. Pak Harus Suandaru, calon gubernur kita. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sahabat PKS TV, alhamdulillah kita sudah
selesai berbincang sejenak dengan Abah Iwan. Wah, sekarang kita jadi anak Abah dulu untuk sementara. Wih. Oke, hatur nuhun ya Abah. Terus sami-sami, mudah-mudahan kita ada di episode yang lain. Episode GR mau diajak lagi, udah belum tentu ya. Iya dong, tiap minggu dong. Oh iya siap. Kan memang tiap minggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya? Yang ini durasinya udah cukup panjang nggak? Sangat. 40 menit. Asal udah panjang.